Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Baik, kita harus tetap bersemangat karena hari ini kita akan belajar lagi dengan Ustazah Amala. Mau belajar tentang apa ya? Stop dulu, kita harus berdoa. Baik, doa sebelum belajar abata. Selesai. Nah, teman-teman, sebagaimana yang Ustazah sebutkan tadi, kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Ya, benar, kita akan belajar tentang materi ini. Baik, simak video dari Ustazah, jangan kemana-mana. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang anak laki-laki yang sedang menangis kesakitan. Perutku sakit, Bu Dokter. Sabar ya nak, sini biar ibu periksa dulu. Ya, si anak tersebut namanya Dodi. Dia mengeluh kesakitan di bagian perutnya. Sehat itu murah, tapi sakit itu mahal. Pepatah itu tepat disandingkan di zaman sekarang ketika biaya pengobatan semakin mahal dan sering tidak terjangkau bagi si miskin. Namun sakit datang bukan dengan sendirinya. Dia datang dari pola makan dan kebiasaan hidup yang tidak sesuai. Coba perhatikan, kira-kira Dodi sakit perut kenapa ya? Ya, bisa jadi dia makan makanan yang pedas sehingga perutnya tersakiti. Ya, sakit itu memang gak enak. Jika bukan kita yang merawat kesehatan kita, lalu siapa lagi? Ya, oleh sebab itulah kira-kira hari ini kita akan membahasnya dalam pembelajaran pramuka, yaitu tentang makanan sehat dan thayyib, jurus sehat ala Rasulullah. Yuk kita lihat, jangan kemana-mana, bersama Ustazah Amala ya. Nah, apa sih makanan halal dan thayyib itu? Apa saja makanannya halal dan thayyib itu? Apa ada ya makanannya halal tapi tidak thayyib? Nah, bagaimana nih membedakan makanan yang thayyib dan tidak thayyib? Ayo kita pelajari satu persatu. Sudah siap? Are you ready? Let's go. Halal dan thayyib. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, kecuali makanan yang dilarang atau telah ditetapkan di Al-Quran dan hadis. Halal maksudnya dimulai dari tata cara mendapatkan bahannya, mengolahnya, serta hukumnya dalam Islam. Ya. Nah, apa itu thayyib? Ya, thayyib maksudnya adalah segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Dalam Al-Quran, salah satu ayat menyebutkan tentang halalan thayyiban, yaitu di Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di Al-Quran ada ya tentang halalan thayyiban. Ya, makanannya halal dan thayyib itu, coba perhatikan gambar tersebut. Wah, buah-buahnya segar-segar ya dan manis-manis. Kira-kira ini halal. Kita dapatkan dari jerih payah kita bekerja. Nah, thayyib. Nah, thayyib kah? Makanannya halal dan thayyib harus sesuai kriterianya. Kalau halal harus jelas nih di Al-Quran ataupun hadis, pasti sudah ada aturannya. Sedangkan thayyib artinya harus lezat, baik, sehat, dan yang paling utama dan mahal makanan adalah thayyib itu makanya tidak kotor dari segi zatnya atau tidak rusak kadaluarsa ya. Thayyib diartikan sebagai makanan yang mengundang selera dan tidak membahayakan fisik serta akal manusia. Dapat juga diartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional, dan penuh gizi. Ada makanan halal tapi tidak thayyib. Nah, bila kita ingin menilai suatu makanan bergizi atau tidak, maka kita harus mengetahui komposisinya terlebih dahulu.
bahan makanan yang thayyib atau baik bagi umat Islam harus memenuhi syarat halal, karena yang haram pasti tidak baik ya. Halal dan haram harus sudah jelas. Misalnya saja otak hewan ternak itu halal, akan tetapi tidak baik dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit jantung karena mengandung kolesterol tinggi yang dapat membahayakan jiwanya, bisa meninggal nih. Sedangkan persyaratan makanan yang thayyib menurut ilmu gizi harus memenuhi kriteria aman dan proporsional. Jadi makanan itu tadi halal tapi tak thayyib ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah makanan tersebut halal dan thayyib? Wah, stroberinya segar banget. Ada salad buah nih. Ya, suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tapi harus thayyib. Apakah layak dikonsumsi atau tidak? Bermanfaat bagi kesehatan atau tidak? Jadi sudah jelas ya bagaimana kita harus menentukannya halal dan thayyib segala makanan yang akan kita makan nantinya. Jadi sudah jelas nih. Selanjutnya, kira-kira coba perhatikan gambar ini. Termasuk makanan yang halal, tapi apakah thayyibkah? Nah, sehatkah? Nah, coba perhatikan lebih detail. Mungkin sehari-hari kalian pasti ya sudah pernah melihatnya. Nah, benar sekali, akan kita bahas satu persatu nih. Ada buah-buahan di mangkuk, ada jeruk, ada stroberi, itu thayyib ya. Minum-minuman thayyib. Nah, ini ada soda, tidak thayyib. Dan makanan-makanan fast food itu tidak thayyib. Mengapa ya makanan tersebut tidak thayyib? Adakah yang tahu jawabannya? Ya, mengapa tidak sehat? Nah, bisa menimbulkan masalah kesehatan akibat fast food. Makanan cepat saji mengandung kalori tinggi lemak, gula, garam, karbohidrat, dan bisa menyebabkan obesitas, bisa menyebabkan diabetes, depresi, kelelahan, atau hiperaktif. Itu berdasarkan berita kompas.com ya. Apakah kalian masih sering makan makanan yang seperti itu? Nah, kalau bisa dikurangi ya teman-teman. Semangat untuk hidup sehat. Selama kita masih bisa mengkonsumsi yang lainnya, yang segar, yang fresh dan natural, kenapa harus makan makanannya seperti itu? Oke? Tema pembelajaran hari ini, makanan adalah puncak dari segala penyakit. Wah, maksudnya apa nih? Jika seseorang terkena penyakit, pasti ada sesuatu yang salah dengan apa yang dimakannya setiap hari. Dalam hal ini kita bisa mencontoh pola makan dan gaya hidup sang teladan, yaitu Rasulullah. Rasul selalu memakan buah sebelum makan makanan besar. Rasul tidak pernah makan hingga kenyang. Rasul hanya membagi lambungnya untuk makanan padat, cairan, dan gas, sehingga makanan yang ia makan hanya 1/3 dari kemampuan lambung. Bangsa Indonesia mayoritas muslim, tapi belum sadar nih khasiat puasa, tahajud, bahkan sedekah. Sudahkah kalian meniru Rasulullah SAW? Nih ada tips-tipsnya nih. Sehat ala Rasulullah. Menurut Dr. Zaidul Akbar, makanan merupakan sumber segala penyakit. Maksudnya, saat kita menderita sakit, pasti disebabkan ada yang salah dari makanan yang kita konsumsi. Karena itulah kita perlu mencontoh Rasulullah SAW dengan jurus sehat ala Rasulullah ya. Yang pertama, menjaga waktu tidur. Salah satu cara untuk menjaga tubuh agar tetap fit, yaitu menjaga tidur kita. Rasulullah itu tidur awal waktu. Gunanya untuk mengistirahatkan hormon dan enzim yang ada di dalam tubuh agar bisa bangun tepat waktu juga. 2, menghindari makanan yang digoreng. Nah, ini ya, karena bisa menimbulkan radikal bebas dalam tubuh. Yang ketiga, memperbanyak puasa. Membiasakan tahan lapar selama 20 jam. Menjadi tubuh itu bisa menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa ya. Wah, menyehatkan, dapat pahala pula. Mengatasi berbagai macam penyakit. Kalau sudah begitu, mari kita ikuti pola hidup Nabi. Dan ilmu sains sudah membenarkan hal itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Insan
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Subhanallah, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, jangan lupa melihat Google Class karena di sana Ustazah akan memberikan tugas dan akan Ustazah tunggu ya. Jangan lupa upload tugasnya. Baik, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa sesudah belajar abata. Selesai. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.